الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, marilah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mari membuktikan rasa syukur tersebut dengan terus berusaha menjadi hamba yang taat kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan seperti itulah yang disebut dengan taqwa. Dan takwa itulah bekal terbaik yang kita bawa untuk menghadap Allah pada hari akhirat nanti. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, sesungguhnya seorang mukmin memiliki sebuah senjata yang tidak tertandingi. Senjata seorang mukmin adalah doa, adalah ketika dia berbunajat dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa yang terbaik, doa yang paling bermanfaat, doa yang paling sempurna adalah doa yang diajarkan dalam Al-Quran dan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara sekian banyak doa yang diajarkan dalam Al-Quran dan hadis adalah doa yang telah kita hafal semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Doa tersebut diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran, tepatnya dalam surat Al-Baqarah ayat 201. Dan doa tersebut adalah doa yang paling sering dipanjatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, doa tersebut disebutkan oleh Allah setelah pada ayat-ayat sebelumnya Allah menjelaskan tentang manasik-manasik haji. Lalu Allah memerintahkan seluruh kaum muslimin yang telah menyelesaikan manasik hajinya untuk memperbanyak zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menerangkan ada dua jenis manusia dalam berdoa. Jenis manusia yang pertama yaitu mereka-mereka yang memiliki cita-cita rendah, mereka-mereka yang hanya memikirkan dan mencari kesuksesan duniawi. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, "Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq." Di antara manusia ada yang berdoa kepada Allah, "Ya Rabb kami, berikanlah kebaikan kepada kami di dunia."
Mereka hanya meminta nikmat dunia tanpa meminta nikmat akhirat. Maka Allah mencela mereka dengan berfirman, "Wa ma lahu fil akhirati min khalaq." Dan orang itu tidak akan mendapatkan kebaikan sedikit pun di akhirat. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menerangkan tentang ayat tersebut. Zammallahu taala man yas'aluhu fi amri dunya wahdah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang ketika berdoa hanya meminta nikmat-nikmat dunia. Wa yatadammanu hadza dzam an-nahya 'anit tashabbuh biman huwa kadzalik. Dan celaan ini mengandung larangan bagi seluruh kaum muslimin untuk tidak mengikuti langkah-langkah orang yang seperti itu, untuk tidak mengikuti perbuatan itu, yaitu berdoa dan meminta kepada Allah sebatas kenikmatan-kenikmatan dunia, hanya meminta kesehatan, hanya meminta harta benda, hanya meminta pangkat dan jabatan, hanya meminta pujian, hanya meminta ketenaran dan nikmat-nikmat dunia yang lainnya. Hal seperti itu dicela oleh Allah dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengancam orang-orang yang dalam berdoa hanya memikirkan nikmat dunia, atau beliau mengancam orang-orang yang seluruh hidupnya dihabiskan untuk mencari dunia. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi syamlah." Barang siapa yang niat dan tujuannya hanya dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, dan akan menjadikan kemiskinan selalu ada di pelupuk matanya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah, dan dia hanya akan mendapatkan nikmat dunia yang telah ditakdirkan untuknya. Maka jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, seorang muslim tidak boleh hanya meminta nikmat dunia ketika berdoa kepada Allah seperti golongan yang pertama ini. Seorang muslim hendaknya mengikuti golongan yang kedua atau menjadi bagian dari golongan kedua, yaitu mereka-mereka yang ketika berdoa kepada Allah meminta nikmat dunia dan nikmat akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, "Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar." Di antara manusia itu ada golongan kedua yang mana mereka berdoa kepada Allah, "Ya Rabb kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, berikanlah kepada kami kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa neraka." Golongan kedua ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus diberi kabar gembira dengan firman-Nya, "Ulaika lahum nasibum mimma kasabu." Mereka itulah yang akan mendapatkan bagian dari usahanya di dunia dan di akhirat. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah adalah zat yang maha cepat perhitungan amalnya. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, perhatikanlah doa tersebut, bagaimana menjadi doa yang luar biasa, di mana di awal doa itu seorang hamba membuka doanya dengan bermunajat kepada Allah, "Rabbana," wahai Rabb kami, yang mana kata Rabb mengandung makna Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Maka ketika seorang hamba berdoa kepada Allah, "Wahai Rabb kami," dia bermunajat dan memanggil Allah, "Wahai pencipta kami, wahai raja kami, wahai zat yang mengatur seluruh urusan hidup kami." Merupakan ikrar dari seorang hamba tentang tauhid rububiyah, bahwa dia meyakini sepenuhnya hanya Allah semata yang memiliki sifat ketuhanan yang sempurna, dan tidak ada satupun selain Allah yang memiliki rububiyah yang sempurna.
Yang kemudian setelah itu dilanjutkan dengan mewujudkan tauhid uluhiyah, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin setelah dia memanggil dan bermunajat kepada Allah, ya Rabbana, dia memohon kepada Allah, atina fid dunya hasanah, berikanlah kebaikan kepada kami di dunia. Kata hasanah dalam ayat itu atau dalam doa itu tersebutkan dalam bentuk nakirah fi siyaqil itsbat. Kata nakirah yang disebutkan dalam kalimat yang pasif, sehingga maknanya menjadi luas, mencakup segala kebaikan di dunia, baik kebaikan jasmani berupa kesehatan, harta benda, anak keturunan, dan seluruh nikmat-nikmat jasmani lainnya, dan mencakup pula nikmat-nikmat rohani berupa hidayah, berupa taufik, berupa nikmat istiqamah berjalan di atas kebenaran, berupa kemudahan untuk beramal saleh selama hidup di dunia. Itulah yang diminta oleh seorang hamba ketika bermunajat kepada Allah, atina fid dunya hasanah. Tidak cukup sampai di situ, seorang hamba melanjutkan doanya, wa fil akhirati hasanah, dan berikanlah kebaikan pula kepada kami di akhirat. Seluruh bentuk kebaikan di akhirat, mulai dari nikmat kubur, mulai dari dimudahkan dalam hisab amal pada hari kebangkitan, dan puncaknya nanti diampuni dosa-dosanya, lalu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Dan hamba tersebut menutup doanya dengan mengatakan, wa qina azaban nar, dan jauhkanlah kami, lindungilah kami dari siksa neraka. Sebuah doa yang menjadi kebutuhan kita semuanya, diselamatkan di dunia, diselamatkan di akhirat, dan dijauhkan dari api neraka. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan tentang doa wa qina azaban nar, beliau mengatakan, wa amman najatu minan nar fayatadamman taisir asbabihi fid dunya. Permohonan agar diselamatkan dari siksa neraka, wujudnya adalah kita memohon kepada Allah agar dimudahkan untuk menjauhi pintu-pintu neraka selama hidup di dunia. Apa saja pintu neraka itu? Min ijtinabil maharimi wal atham, yaitu dimudahkan oleh Allah untuk menjauhi perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat, wa tarkis syubuhati wal haram, dan menjauhi pintu-pintu syubhat dan hal-hal yang haram. Berapa banyak di antara hamba-hamba Allah yang tidak mengetahui mana yang halal dan yang haram, sehingga dia pun akhirnya terjerumus dalam perbuatan haram. Dia tidak dilindungi oleh Allah dari siksa neraka, wal iyadu billah. Betapa banyak di antara hamba-hamba Allah yang sudah mengetahui hal-hal haram, tapi dia tetap menerjangnya karena tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Maka dengan doa itu kita memohon kepada Allah agar dilindungi dari hal yang seperti itu. Betapa banyak di antara hamba-hamba Allah yang tidak tahu mana ilmu yang benar, mana ilmu yang salah, mana manhaj yang benar, mana manhaj yang salah. Akhirnya dia pun terjerumus dalam syubhat, menjadi orang yang merasa sudah melakukan kebaikan namun ternyata bergelimang dalam dosa dan kesalahan. Maka dengan doa wa qina azaban nar, kita memohon kepada Allah agar dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu. Betapa banyak di antara hamba-hamba Allah yang telah dimudahkan menjadi orang yang berilmu, namun tidak dimudahkan untuk mengamalkan ilmunya. Ditimpa rasa malas, ditimpa rasa keinginan untuk menunda-nunda mengamalkan ilmunya. Maka dengan berdoa kepada Allah wa qina azaban nar, kita memohon agar dijauhkan dari seluruh penyakit-penyakit tersebut. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, demikianlah begitu luar biasanya doa yang telah kita hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena begitu luar biasa doa ini, maka doa itu pun menjadi doa yang paling sering dipanjatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan,
kana aktsara du'ain nabiy sallallahu alaihi wasallam rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Anas bin Malik mengatakan doa yang paling sering dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah doa ini. Tidak sampai di situ saja, bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain masih dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi seorang sahabat yang sakit cukup lama. Disebutkan dalam riwayat itu karena sakit yang begitu lama, tubuhnya sampai kurus dan lemah seperti anak seekor burung yang baru menetas dari telurnya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Akunta da'autallaha bi syai'?" Apakah kamu pernah minta sesuatu kepada Allah? Maka sahabat itu menjawab, "Na'am, iya benar. Aku pernah berdoa kepada Allah, Rabbana ma kunta mu'aqibi fil akhirah fa'ajilhu li fid dunya." Aku pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, siksa apa saja yang telah Engkau siapkan untukku di akhirat, maka segerakanlah siksa itu di dunia agar nanti aku di akhirat tidak perlu disiksa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Subhanallah, subhanallah, ma kunta taqdir, ma kunta tastati." Kamu tidak akan mungkin mampu memikul siksa Allah di dunia ini. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fahalla taqul, mengapa kamu tidak membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar? Maka sahabat itu pun mengamalkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibacalah doa itu dan dengan izin Allah sahabat itu sembuh walhamdulillah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Para jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, maka mari menjadi hamba-hamba yang terus memanjatkan doa tersebut kepada Allah demi kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Dan panjatkan pula doa seperti itu untuk orang-orang yang kita cintai, para guru-guru kita, orang tua kita, dan saudara-saudara kita sesama santri tulabul ilm di ma'had ini. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik pun senantiasa memperbanyak doa tersebut. Disebutkan dalam Sahih Muslim, kana Anas idza da'a bi da'watin da'a biha. Dahulu Anas bin Malik radhiyallahu anhu setiap kali berdoa selalu memanjatkan doa tersebut. Wa idza da'a bi du'ain da'a biha fi. Dan seandainya pun Anas bin Malik memanjatkan doa yang lain, beliau akan tetap menyisipkan doa itu setelah doa-doa yang lainnya, menunjukkan keseriusan beliau mengamalkan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka begitulah kewajiban kita mengikuti contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika ada kerabat-kerabat atau rekan-rekan Anas bin Malik atau murid-murid Anas bin Malik radhiyallahu anhu meminta kepada beliau agar didoakan dengan doa yang lain, karena begitu sering beliau memanjatkan doa tersebut, Anas bin Malik menjawab, "Idza ataqallah hasanatan fid dunya wa hasanatan fil akhirah wa waqaka minan nar faqad atakal khaira kullah." Jika Allah telah memberimu kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan Allah telah menjauhkanmu dari siksa neraka, ketahuilah engkau telah diberi kebaikan yang sempurna. Maksudnya adalah doa itu sudah terlalu sempurna, tidak perlu ditambah dengan doa-doa yang lainnya. Para jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, maka mari memperbanyak doa tersebut untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Dan dalam tafsir Ibnu Katsir
Beliau menyebutkan perkataan seorang salaf, Al-Qasim Abu Abdurrahman. Beliau mengatakan, siapakah kira-kira yang ketika memanjatkan doa tersebut, doanya dikabulkan oleh Allah? Seperti apakah ciri-cirinya? Al-Qasim Abu Abdurrahman mengatakan, man atahullah qalban syakira wa lisanan dzakira. Barang siapa yang diberi oleh Allah hati yang senantiasa bersyukur, lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah, wa jasadan sabira, dan jasad yang sabar. Sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah, sabar dalam menerima takdir-takdir Allah yang buruk. Maka beliau mengatakan, faqad atahu Allahu hasanatan fid dunya wa hasanatan fil akhirah wa waqahu minan nar. Maka orang itulah yang telah diberi kebaikan oleh Allah di dunia, kebaikan di akhirat, dan dilindungi dari siksa neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang dijauhkan dari siksa neraka, diberi kemudahan dan kebaikan di dunia dan di akhirat, sehingga kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين ووفقهم لما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.